akan mewujudkan yang akan mewujudkan ini loh, sebentar, ini kok rekamannya kok putus ya. Motivasi yang ada pada diri seseorang itu merupakan kekuatan pendorong yang nantinya dapat mewujudkan suatu perilaku yang berguna untuk mencapai tujuan kepuasan dirinya. Nah, motivasi di sini merupakan masalah yang kompleks dalam organisasi ya, sehingga banyak ahli itu mencoba untuk mengembangkan berbagai teori dan konsep yang akan dibahas. Jadi akan banyak teori yang akan muncul ketika berbicara tentang motivasi. Ada beberapanya yang sudah nggak apa-apa Mbak Mega, lanjut aja, kalau di Indo kurang baik memang seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya nulis berkaitan dengan motivasi itu banyak teori yang bisa digunakan. Tetapi Pak, saya mau bikin penelitian tentang kewirausahaan, bisa nggak menggunakan teori yang ada di sumber daya manusia? Karena ketika berbicara motivasi itu akan lekat dengan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Bisa. Ada banyak penelitian. Salah satunya penelitian yang pernah saya lakukan yaitu bercerita tentang entrepreneur wanita. Nah, ketika berbicara tentang entrepreneur wanita, di situ saya mencoba untuk memulai dengan beberapa teori. Salah satunya yaitu teori yang ada di dalam motivasi. Di situ ada teorinya Maslow dan lain sebagainya. Ya, di sini berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi itu cukup luas, di mana perkembangan teori manajemen juga mencakup model-model atau teori-teori motivasi yang berbeda-beda. Nah, pandangan manajer yang berbeda tentang masing-masing model adalah penentu kepentingan keberhasilan mereka dalam mengolah karyawan. Nah, di sini ada model tradisional ya. Kalau di dalam motivasi, dalam pandangannya itu ada model tradisional, ada model hubungan manusiawi, ada model sumber daya manusia. Nah, model tradisional dari motivasi berhubungan dengan teori yang disampaikan oleh Frederick Taylor dan aliran manajemen ilmiah. Nah, model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakan dengan sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Nah, itu yang mungkin bisa saja teman-teman yang ada di kelas kita itu sedang dalam perilakunya, dalam kesehari-hariannya itu menggunakan ini, model tradisional ini. Lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Nah, pandangan tradisional itu menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud misalnya dalam bentuk uang. Nah, dalam banyak situasi pendekatan ini cukup efektif ya. Sejalan dengan meningkatnya efisiensi karyawan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu itu dapat dikurangi. Nah, lebih lanjut, manajer ini mengurangi besarnya upah insentif. Pemutusan hubungan kerja menjadi biasa dan pekerjaan akan mencari keamanan atau jaminan kerja daripada hanya kenaikan upah kecil dan sementara. Itu yang terjadi pada saat ini. Nah, selanjutnya ada model hubungan manusiawi. Nah, pada model hubungan manusiawi di sini banyak praktek manajemen itu merasakan bahwa pendekatan tradisional tidak memadai. Nah, lanjutannya yaitu teori yang disampaikan oleh Elton Mayo. Dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan di sini pada pekerjaannya adalah juga penting dan bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurangan motivasi. Mayo dan lain-lainnya juga percaya bahwa manajer dapat memotivasi bahwa melalui pemenuhan kebutuhan sosial mereka akan membuat mereka merasa berguna dan penting. Sebentar ya. Ada sebentar ya. This is Prapto and Ahmad, and there's another friend stay in lab doing some research. Maybe you look
the claim competition is okay, but it's clear. Okay. Okay. I just check it. It's okay. Okay. Manager, I'm sorry because I'm teaching the student. Okay. If okay, if no problem, so I'm doing. It's some question. Yeah. The next semester. Oh yeah. I see. Yesterday I said to also. Teacher. Yes. So I see. Maybe I don't know. If next semester I stay here because the next semester I'm prepared about the proposal. Proposal. Yes. And then I don't know. I stay a long time with you or not. Maybe after finish this semester, I come to also and then I prepare to some maybe I do some problem or some request. So maybe I come to some. I don't know, my friend. Help me come back to. Okay, manager. Yes. Okay. Maybe tomorrow or tomorrow. If you have to answer, so maybe you come early. You come morning. It's okay. Morning maybe 8 p.m. So my friend stay here. 8 a.m. Yeah. 8 p.m. It's minimum. More time is good. Yeah. It's okay. Maybe no long time. Only you stay here or you not. So it's okay. I think proper stay here. You can help me explain. Yes, okay. Okay, no problem. It's okay. Okay. I will tomorrow. No problem. Okay, make one see. Okay. Okay. So you next semester still did something. I don't know because maybe I doing some research in my country. I going to Indonesia, maybe I'm collect data. So after finish, so I take, and then after You're not sure. yes. Okay. Tomorrow come. Okay, thank manager. you. Thank you. I'm sorry because I'm teaching. Okay, bye bye. Oke, minta maaf tadi ada sedikit ada yang menanyakan ini orang teman dari student dari Taiwan. Baik, saya melanjutkan yang tadi sampai di mana tadi ya? Halo teman-teman, sampai di mana tadi? Maslow. Belum Maslow ya, belum. Oke. Jadi gini, sampai di Mayu kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Nah, dalam teorinya, Mayu ini percaya bahwa manajer dapat memotivasi bawahannya melalui pemenuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Nah, sebagai hasilnya, para karyawan di sini diberi berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Nah, perhatian yang lebih besar diarahkan kepada kelompok-kelompok kerja organisasi informal. Nah, jadi lebih banyak informasi ini disediakan untuk karyawan tentang perhatian manajer dan operasi organisasi. Di mana? Ya di tempatnya teman-teman yang ada di sini. Ya. Saya yakin mungkin teman-teman sudah berinteraksi atau sudah melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan teori-teori yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, selanjutnya yaitu model sumber daya manusia. Nah, di sini lebih ke teori-teori yang disampaikan oleh McGregor dan Maslow dan para peneliti, seperti kalau misalnya ada peneliti seperti Hargreaves dan Likert. Nanti ketemu tuh ada namanya skala Likert. Nah, itu Likert itu juga ini. Nah, terus ada beberapa kritik yang disampaikan oleh mereka kepada model hubungan manusiawi dan mengemukakan pendapat yang lebih sophisticated untuk memanfaatkan para karyawan. Jadi model ini menyatakan bahwa para karyawan itu dimotivasi oleh banyak faktor.
Tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, itu menurut mereka.